Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Al-Bukhari dari 12/3. Saya adalah ahli materi A. Saya akan menjelaskan apa itu mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan materi genetik pada gen. Mutasi gen terdiri dari tiga jenis mutasi, yaitu pertama, mutasi pergantian bahasa atau substitusi. Substitusi terbagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Yang pertama, transisi. Transisi terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada transisi purin dan transisi pirimidin. Transisi purin adalah pergantian antara A menjadi G dan pirimidin antara C menjadi T. Seperti pada contoh di sini, T yaitu timin berubah menjadi C atau sitosin, dinamakan dengan transisi pirimidin. A adenin berubah menjadi G atau guanin yang dinamakan dengan transisi purin. Yang kedua adalah transversi. Transversi adalah perubahan basa purin dengan pirimidin. Jadi purin dan pirimidin saling menyilang. Seperti pada contoh di sini, T atau timin berubah menjadi G atau guanin. Yang kita ketahui, T ini adalah pirimidin dan G adalah purin. Nah, makanya saat mereka berubah, T menjadi G, akan menghasilkan transversi. Yang kedua adalah mutasi penyisipan atau pengurangan basa nitrogen. Yang pertama adalah insersi yang berasal dari kata insert. Penyisipan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Contohnya pada di sini, di antara C dan G disisipkan T. Nah, ini yang disebut dengan insersi atau adisi. Jadi akan menambah suatu rantai basa nitrogen, menambah panjangnya. Setelah itu ada duplikasi, penggandaan satu atau lebih basa nitrogen pada satu gen. Contohnya di sini ada timin yang akan berganda menjadi dua timin dan akan sama seperti di atas, akan memanjangkan rantai basa nitrogen. Setelah itu ada delesi. Delesi dari asal kata delete atau pengurangan atau penghapusan. Pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada satu gen. Seperti pada contoh, ya ini adalah sitosin pada rantai basa nitrogen dihilangkan. Jadi rantainya akan menjadi lebih pendek. Yang awal adalah TAC, CGC, CAT berubah menjadi TAC, GCC, AT. Jadi di sini terlihat akan berkurang. Setelah itu adalah inversi. Inversi atau perubahan letak urutan dua basa nitrogen satu sama lain. Jadi pada inversi ini, basa nitrogennya akan saling bertukar. Ada lebih, bukan hanya dua, bisa lebih dari dua. Tapi saya ngambil contohnya hanya dua. Pertama, ini ada sitosin, ada timin. Setelah diinversi, mereka akan menjadi seperti ini. Sitosin dan timinnya akan saling berubah tempat. Yang ketiga adalah berdasarkan pengaruh basa nitrogen terhadap jenis protein yang dihasilkan. Yang pertama adalah mutasi salah arti. Coba kita lihat terlebih dahulu rantai basa nitrogennya. AUG, AAG, UUU, GGC, UAA menjadi AUG, AAG, UUU, AGC dan UAA. Di sini hurufnya berubah dari guanin menjadi adenin. Nah, pada mutasi salah arti ini, perubahan pada kodonnya ini disertai dengan perubahan pada asam amino. Seperti yang kita ketahui, GGC ini adalah berasal asam amino dari glisin dan AGC adalah serin. Nah, setelah hurufnya berubah, tetap juga akan mempengaruhi asam amino. Amino juga berubah. Nah, itu adalah mutasi salah arti. Yang kedua adalah mutasi tanpa arti. Coba kita lihat terlebih dahulu. AUG, AAG, UUU, GGC, UAA menjadi AUG, UAG, UUU, GGC dan UAA. Jadi pada mutasi tanpa arti ini, kodon AAG akan berubah menjadi AUG. Yang awalnya adalah lisin menjadi stop kodon, karena seperti yang kita ketahui, UAG ini merupakan stop kodon. Nah, jadi setelah lisin ini berubah menjadi stop kodon, kodon setelahnya atau asam amino setelahnya tidak akan terbentuk, tidak akan tanpa arti, maka dibilang mutasi tanpa arti. Jadi
dari UUU sampai UA sampai seterusnya, itu nggak akan ada artinya, nggak akan masuk menjadi perubahan mutasi gen, nggak akan masuk pada genetik ya pokoknya. Setelahnya adalah mutasi diam. AUG, AAG, UUU, GGC, UAA menjadi AUG, AAG, UUU, GGU, UAA. Di sini kodon GGC berubah menjadi GGU. Yang awalnya adalah asam aminonya adalah serin, tetap menjadi serin. Nah, makanya dibilang mutasi diam karena tidak menghasilkan apa-apa. Yang awalnya walaupun C dan U-nya berubah, asam amino tetap serin menjadi serin. Maka dibilang mutasi diam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.